Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan selama sepekan merendam ratusan rumah warga dan ruas jalan di Kecamatan Moncongloe. Banjir merendam ratusan rumah dan sejumlah ruas jalan di Dusun Pamanjengan, Desa Moncongloe akibat tingginya curah hujan. Banyak warga terpaksa membatasi aktivitas mereka, bahkan sebagian terisolir karena tidak memiliki perahu untuk keluar membeli kebutuhan harian. Pemerintah desa bersama tim SAR gabungan berupaya menjangkau korban terdampak, termasuk menyelamatkan seorang warga yang sakit yang terpaksa dievakuasi menggunakan perahu menuju rumah sakit. Sekitar SPBU Moncongloe hingga kini belum mendapat perbaikan dari pemerintah. Kerusakan berupa lubang-lubang besar yang tergenang air dinilai membahayakan pengguna jalan. Apakah otonomi daerah sudah berjalan efektif? Bagaimana peran Peradilan Merdeka dalam mengawasi pemerintah daerah? Apa dampak tersebut bagi masyarakat? Otonomi daerah diberikan agar pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang adil. Namun, sudahkah masyarakat benar-benar merasakan pelaksanaannya? Otonomi daerah merupakan suatu hak, kekuasaan atau tanggung jawab pada pemerintah daerah untuk menangani urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya otonomi daerah ini, pemerintah daerah diberi kebebasan lebih untuk membuat keputusan serta melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya. Tujuan ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan. Peradilan yang bebas adalah sistem hukum yang tidak terpengaruh oleh campur tangan dari pihak manapun, termasuk pemerintah, kelompok tertentu, maupun individu. Hakim seharusnya menentukan kasus berdasarkan hukum dan prinsip keadilan yang berlaku tanpa adanya tekanan dan pengaruh dari pihak luar. Peradilan yang bebas sangat penting untuk memastikan keadilan, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai relasi dengan demokrasi Pancasila, otonomi daerah, dan peradilan yang bebas adalah elemen krusial dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila. Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pemilihan pemimpin lokal dan pengawasan atas kebijakan publik. Di sisi lain, peradilan yang bebas memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil untuk semua warga negara. Keduanya berkontribusi pada terciptanya demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, musyawarah, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Jadi perkenalkan Kak, kami dari mahasiswa Universitas Hasanuddin yang sedang melakukan tugas wawancara dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yaitu terkait kebijakan pemerintah yang ada di daerah ini. Jadi pertanyaan pertama, mengapa pemerintah daerah baru melakukan perbaikan jalan secara menyeluruh terhadap jalan yang ada di daerah sini, Kak? Kalau itu kurang tahu karena dengar saja sedang melakukan dari tanggal 6
hari. perbaikannya? Perbaikannya jalannya cuma maksudnya meratakan saja yang susah. Belum tahu kapan prosesnya dari ujung ke ujung. Pertanyaan apa? Bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keselamatan warga daerah sini? Apalagi melihat kondisi jalanannya yang cukup parah kerusakannya. Kira-kira apa bentuk pertanggungjawabannya jika terjadi sesuatu dengan warga sekitar sini? Belum tahu juga karena kalau dilihat jalan di depan itu kalau sudah turun dengan dulu turun. Jadi saya percuma juga karena begitu balik apalagi saluran airnya yang tidak ada jadi menampung. Jadi banyak korban juga di depan karena beceknya jalan terus naik aspal. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah sehingga butuh waktu yang lama untuk memperbaiki jalanan yang ada? Mungkin kurangnya dana dari pemerintah dari pusat dari orang banyak. Kira-kira ada kepastian dari pemerintah terhadap daerah sini terkait dengan perbaikan jalan? Sebenarnya ada sih karena banyak kita yang masuk dari jalan dari nasional perjalanan sampai ke depan. Jadi sudah ada apa saja gitu ya. Pemerintah yang sudah belum berusaha melakukan. Cuma beritanya sih ada. Alhamdulillah tapi kan itu tuh beritanya tanggal 6 sudah kemarin. Jadi saya percaya dari Bapak. Itu kan kakak saya Anissa dari Fakultas Ekonomi semester 2 izin wawancara terkait 11. Boleh tahu nama baik Ibu, menurut Ibu masalah apa yang paling dirasakan warga sekitar sini dan apakah jalannya tetap dengan genangan air itu masih jadi masalah utama? Apakah setiap mengganggu kesehariannya bagi itu? Kalau boleh tahu sudah sejak kapan ini jalannya tetap dengan genangan air? Sekitar 2 tahun. Kalau hujan deras biasanya genangan airnya sampai atas tinggi berapa banyak? Sekitar lutut sih.
bagaikan kemarau yang panjang. Ku rindukan turunnya hujan, waktu yang berselang menunggumu pulang, kembali mengulang kenangan masa-masa indah, senyum bahagia yang mungkin takkan lagi datang. Bagaikan sungai yang bercabang, bertemu di laut yang sama. Begitupun juga kita manusia, ada pisah dan pertemuan, tangisan dan tawa, sedih dan bahagia, tak kekal, hanya sementara. Sepelan air mataku, sadari waktu akan berlalu, rindu yang lalu kan jadi satu. Senyumlah bersamaku, sabarlah menunggu, kita akan bertemu di ruang baru. Kita bergerak dan bersuara, berjalan jauh, tunggu bersama, sempatkan pulang ke beranda.